Perkenalkan, nama lengkap saya Kosmas Sogen dengan NIM 2303010133. Di sini saya mau mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Hubungan Antar Pemerintahan yang diampu oleh Dr. Syukur Muhammad Adam Deja, SOS MAP. Di sini saya mau menjelaskan kasus yang mencirikan atau menggambarkan permasalahan dalam manajemen hubungan antar pemerintahan. Ya, di sini saya mau mengambil kasus dinamika hubungan pusat ke daerah dalam penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 menyoroti tantangan signifikan dalam relasi pusat ke daerah. Studi dan webinar LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan sekarang BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, membahas bagaimana terjadinya tarik-menarik kewenangan dan konsistensi kebijakan di lapangan. Kita masuk ke pendahuluan. Ini pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan global yang kompleks, memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintahan pusat dan daerah. Di Indonesia, dinamika hubungan ini menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan penanganan pandemi. Analisis ini akan membahas berbagai aspek permasalahan yang muncul, memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Indikasi masalahnya yang diambil ini yang pertama, koordinasi yang kurang efektif. Ini pada awal pandemi terjadinya kurang sinkronisasi informasi dan kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan kebingungan di masyarakat dan implementasi yang tidak seragam. Yang berikutnya, keterbatasan sumber daya daerah. Banyak daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas kesehatan, maupun tenaga medis. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dukungan yang memadai untuk mengatasi masalah ini. Yang berikutnya, otonomi daerah dan kebijakan lokal. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sendiri. Namun tanpa koordinasi yang baik, kebijakan lokal dapat bertentangan dengan kebijakan nasional, menghambat upaya penanganan pandemi secara keseluruhan. Berikutnya, komunikasi publik yang tidak konsisten. Ini perbedaan pernyataan dan informasi antara pemerintahan pusat dan daerah menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik. Komunikasi yang jelas dan konsisten yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Berikutnya, ini penegakan hukum yang tidak merata. Penegakan hukum yang tidak merata ini penegakan protokol kesehatan berbeda-beda di setiap daerah. Beberapa daerah lebih ketat dan menegakkan aturan, sementara yang lain kurang efektif. Hal ini mempengaruhi efektivitas pengendalian yang menyebar virus. Kita masuk ke berikutnya, pembahasan secara mendalam. Yang pertama itu aspek koordinasi. Ini pemerintah pusat perlu menetapkan standar dan pedoman yang jelas, namun tetap memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Forum koordinasi yang rutin dan efektivitas harus diadakan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Termasuk ke berikutnya, aspek sumber daya. Pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk daerah, terutama yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Selain itu, dukungan berupa peralatan medis, vaksin, tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan. Berikutnya, aspek komunikasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik. Ini kampanye edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan medis lokal dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang berikutnya, aspek penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu meningkatkan penegakan protokol kesehatan dan melibatkan semua elemen masyarakat. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum di daerah. Terus kesimpulan nih yang saya ambil di sini, ini dinamika hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah dalam menangani COVID-19 sangat kompleks dan mempengaruhi keberhasilan upaya pengendalian pandemi. Koordinasi yang efektif dengan sumber daya yang memadai, kebijakan yang selaras, komunikasi yang konsisten, dan penegakan hukum yang merata dalam kunci untuk mengatasi tantangan ini. Berikut kita masuk ke dalam rekomendasi yang saya ambil. Yang pertama itu peningkatan koordinasi. Itu tuh memberikan tim koordinasi lintas sektoral untuk melibatkan perwakilan dan pemerintah pusat dan daerah, dan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan terbaru dan menyusun strategis bersama.
Yang kedua itu alokasi sumber daya yang adil. Ini menyediakan anggaran khusus untuk daerah yang terdampak parah oleh pandemi dan memastikan distribusi peralatan medis dan vaksin yang merata ke seluruh daerah. Yang berikut, yang ketiga, harmonisasi kebijakan. Itu tuh menyusun pedoman yang jelas dan fleksibel untuk diikuti oleh pemerintah daerah dan memberikan insentif bagi daerah yang berhasil menerapkan kebijakan sesuai pedoman. Yang keempat, komunikasi publik yang efektif. Itu tuh melakukan kampanye edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan media lokal dan menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Yang kelima, yang terakhir, penguatan penegakan hukum. Itu tuh memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada aparat penegakan hukum di daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan protokol kesehatan. Jadi ini dalam implementasi rekomendasi ini diharapkan hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah dapat semakin harmonis dan efektif dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta tantangan kesehatan lainnya di masa depan. Sekian video materi pembahasan dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mengakhiri video ini. Bye-bye.